Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irwan Saputra di channelnya Putra Java. Biar lebih jelas, saya buka maskernya bentar ya. Kebetulan saya itu perangkat desa juga. Namun kebetulan juga saya juga sebagai Satgas COVID-19 untuk wilayah Desa Karanganyar ya. Di sini saya mau menjelaskan ada sedikit persoalan ya. Banyak sekali pertanyaan dari dari warga masyarakat terkait salah satu warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Nah, di sini warga tersebut dinyatakan positif setelah melaksanakan rangkaian kegiatan yaitu swab ya, swab. Namun sebelumnya itu saya nggak akan menyebut nama ya, nggak perlu menyebut nama di situ. Yang jelas salah satu warga Desa Karanganyar yang di situ mengandung dan rencana itu mau melakukan USG di salah satu rumah sakit di Kabupaten Purworejo. Nah, saat mau melakukan USG ini menurut apa yang disampaikan yang bersangkutan itu kan, sekarang kan udah jelas setiap masuk rumah sakit itu pasti ada rapid ya, kita tes rapid untuk mengetahui kondisi badan kita. Nah, saat dirapid kan di situ hasilnya itu mengarah ke positif samar-samar. Itu saya juga dapat laporan dari pihak rumah sakitnya, bahwa rumah sakit yang menangani memberikan laporan ke puskesmas, dan puskesmas Butan itu kemarin menginformasikan ke kami, ke desa, juga ke Satgas Joko Tonggonya, dan kita juga langsung mengambil sebuah tindakan ya. Langkah tersebut kita juga laporkan ke bidan desa. Justru malah bidan desanya sendiri sebenarnya yang memberikan informasi. Nah, terkait dengan setelah itu ini saya sedikit menggambarkan alur ceritanya yang sebenarnya ya. Jadi setelah dari rumah sakit di salah satu Purworejo itu dipulangkan. Nah, yang rencana sih mau kiret katanya, kiret juga. Namun di situ dipulangkan karena hasil rapidnya itu mengarah ke positif. Nah, tindak lanjut dari laporan tersebut, Satgas Joko Tonggo dan desa juga melakukan bersama puskesmas dan untuk melakukan swabnya itu di rumah. Nah, kebetulan saat itu juga ada barengannya itu, ada dua orang. Nah, yang satu rumah yang mengandung tersebut itu tinggal bersama suaminya, kalau anaknya sedang sekolah di luar provinsi ya, Jawa Timur. Nah, setelah itu kita lakukan swab. 3 hari kemudian hasil udah keluar dan puskesmas melaporkan ke kita selaku Satgas Joko Tonggonya. Nah, kita laporkan dan kita juga langsung menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa untuk hasil swabnya ternyata positif.
Saat itu memang kondisi dari suami memang sangat memprihatinkan, tapi alhamdulillah untuk saat ini udah sangat membaik, udah bagus, tinggal pemulihan. Apa yang kita sampaikan ke yang bersangkutan juga dijalankan. Setiap pagi berjemur, olahraga, tetap melakukan aktivitas, walaupun emang kita menyarankan untuk jangan dulu berkerumun, dalam artian pergi ke warung dan lain sebagainya. Nah, di situ tindakan dari Satgas sendiri ya, apa namanya, kewajiban kita memberikan logistik untuk selama yang bersangkutan itu melaksanakan isolasi mandiri, begitu. Selama isolasi mandiri itu juga dipantau dari puskesmas. Kenapa kok saya minta untuk memantau dari puskesmas langsung, yaitu ada bidan desa. Soalnya yang bersangkutan itu si ibunya itu sedang mengandung, namun sangat prihatin sekali. Si buah hati yang ada dalam kandungan si ibu itu sudah nggak ada ya. Sangat prihatin sekali. Kita mudah-mudahan diberikan yang terbaik aja untuk si bayi dan ibu dan keluarganya yang jelas. Nah, dengan keadaan seperti itu, saya selaku Satgas tidak mau ambil risiko. Dalam artian gini, kenapa kok mau ngambil risiko? Soalnya itu kan udah kaitannya dengan medis, apapun yang kaitannya dengannya. Ini kan covid kaitannya dengan kesehatan. Seperti kita nggak tahu, apa namanya, bagaimana cara penanganannya, itu bukan ranahnya kita. Jadi kita hanya sebagai Satgas ya hanya membantu keluarga dalam seperti pengawasan kegiatan, pengawasan apa yang dibutuhkan yang bersangkutan. Nah, kita juga memikirkan makannya, konsumsinya. Nah, itu tugas kita hanya sebatas itu. Untuk kaitan dengan kesehatan ya kita emang pasrahkan ke bidan desa, dan sebelumnya pun itu udah sangat bagus sekali yang bersangkutan juga udah, apa namanya, selalu interaktif bersama bidan desa, bidan desa selalu memantau lah yang jelas perkembangannya. Kemarin juga udah dikasih obat antibiotik. Nah, ada sekali, nah ini persoalannya. Di luar sana banyak sekali yang menanyakan, itu gimana sih Pak, itu gini, kasihan banget ini gini. Nah, kita juga nggak bisa jawab, dalam artian jawab kita hanya secara mendasar. Itu sudah ada yang menangani, yaitu bidan desa. Dan juga bidan desa juga, kenapa kok tidak langsung ditangani secara melakukan kiret dan lain sebagainya, yaitu karena emang aturannya seperti itu. Dokter sudah menyarankan untuk menyelesaikan isolasi sampai selesai dulu ya, seperti itu. Berarti kan di situ segala sesuatunya, hal seperti itu sudah dipertimbangkan oleh ahlinya, yang dimana di situ yang tahu lebih tahu. Jadi kan udah secara otomatis apapun itu resiko dan sudah ada yang nanggung, yang jelas seperti itu. Terus ini barusan saya juga dapat kabar itu bahwa kabar seperti ini udah keluar daerah, banyak sekali opini-opini dari masyarakat. Saya cuma berharap mudah-mudahan tidak sampai ke telinga si ibunya ya, kasihan nanti kalau dengar, nanti malah down pikiran kemana-mana. Yang tadinya tuh si ibunya juga baik-baik aja, sampai saat ini masih baik-baik aja, masih sehat, berjemur dan lain sebagainya. Saat saya melakukan pengiriman logistik juga si ibunya itu sedang melakukan olahraga, dalam artian berjemur di depan rumah, itu aktivitas. Untuk si ibunya masih, alhamdulillah masih baik. Jadi gitu ya, untuk teman-teman semuanya, kita sama-sama mendoakan aja lah. Kita sama-sama mendoakan
jangan terus apa namanya, ya terima kasih sekali saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, ada warga juga, bahwa dengan adanya berarti kan masih ada apa ya, nun sewu, kepedulian sama pada tetangga kita yang sedang mengalami musibah, berarti kan ada salah satu perhatian. Namun saya tegaskan lagi, cuma kemarin kenapa kok saya membuat video seperti ini, saya hanya mengklarifikasi, soalnya suara di luar itu udah nggak enak, dalam artian Pemdes tidak melakukan sesuatu upaya. Nah, jangan sampai ada hal seperti itu, soalnya saya dengar hal yang seperti itu, Satgas tidak melakukan yang jelas Pemdes itu tidak melakukan upaya untuk membantu. Hal tersebut saya tepis. Kita tetap memantau apapun, setiap 24 jam kita juga selalu berpesan kepada keluarganya yang tidak menjalani isolasi untuk selalu membantu Satgas, terutama membantu Pemdes dalam pengawasan ataupun membantu keluarganya yang sedang isolasi tersebut. Jadi jika Pemdes tidak melaksanakan tidak berupaya untuk membantu, sangat sekali. Jadi tadi saya berkomunikasi pada bidan juga bahwa keputusan tersebut juga sudah dipertimbangkan berbagai pertimbangan dari ahli di ranahnya lah tentang kesehatan. Ada juga ini cerita saya juga, seperti Pemdes ada yang sekarang isolasi, dia yang bersangkutan juga kerja di Jogja, salah satu pabrik swasta. Jadi yang bersangkutan itu juga mau disuruh masuk, cuman untuk waktu isolasi yang bersangkutan itu dari tanggal 20 maju ke tanggal 26, soalnya hasilnya baru keluar dari tanggal baru bisa selesai tanggal 26. Yang bersangkutan cuma minta, ini udah kebingungan pengen masuk ya, kalau pengen masuk ya monggo silahkan, kalau emang supervisornya mengejar-ngejar ya silahkan, asalkan jika terjadi soalnya yang namanya kesehatan, kita juga tidak berani untuk mengeluarkan surat pernyataan bahwa sudah bebas, dalam artian selesai isolasi. Nah, itu yang berhak adalah bidan desa gitu. Jadi untuk masalah kesehatan, yang kaitan dengan kesehatan itu ada ranahnya tersendiri. Upaya pemerintah desa hanya mengawasi dan membantu, dalam artian segala sesuatunya untuk seperti logistik dan apa yang dibutuhkan warga yang sedang isolasi, ya itu adalah tugasnya Satgas Sebetonggo. Makanya mari kita sama-sama, jika emang kok ada yang peduli ya monggo silahkan untuk membantu, ngasih bantuan atau apa ya monggo, itu lebih bagus. Jika emang mau seperti itu, alhamdulillah. Jadi ini saya buat seperti ini karena ada suara di luar bahwa ini tidak bergerak. Jangan, hal itu saya tepis, hal itu tidak benar. Kita tetap berupaya, tetap komunikasi dengan puskesmas dan rumah sakit pun seperti itu, menyarankan untuk menyelesaikan isolasi terlebih dahulu. Jadi untuk yang si ibunya yang sedang menjalankan isolasi itu sudah diberikan obat juga. Kita kemarin juga sudah ke sana, kita juga mantau terus. Yang jelas yang bersangkutan tuh sudah komunikasi dengan bidannya langsung tentang kesehatan, kondisi yang terkini. Jika ada apa-apa ya juga tak suruh pesan ke bidannya, laporan ke kita juga. Jadi seperti itu ya. Ada apa-apa mungkin jangan terus nimbrung terus disampaikan, ngerumpi terus ngomong sana ngomong sini dan yang nggak benar. Saya kira mohon maaf, hal itu untuk dihindari, untuk menghindari fitnah. Jadi kalau emang kok
ada kepentingan seperti itu, mungkin lebih baik bisa tanya kepada yang pada Pemdes atau pada Satgas, itu bisa untuk dipertanyakan. Jangan malah nanti di luar terus ngomong sana ngomong sini, terus dari orang A ke orang B udah lain lagi. Aduh, itu sangat tidak baik ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jalankan, taati protokol kesehatan. Salah satunya ikhtiar, ini pakai masker, ini ikhtiar kita ini untuk menggunakan masker seperti ini. Kalau masker kain ya sering-sering dicuci lah, didobeli, jangan hanya satu. Kita sebagai umat beragama nggak ada salahnya untuk berikhtiar. Salah satu ikhtiar pakai masker itu ikhtiar, cuci tangan itu ikhtiar, jaga jarak juga ikhtiar. Tuh, makan yang yang enak, sering dalam artian enak bukan yang mewah ya, dalam artian yang penting kita makan, yang penting imun kita juga stabil, tingkatkan imun dan terutama positive thinking. Oke, jadi seperti itu ya kesimpulannya terkait dengan yang ibu hamil yang sedang isolasi dan si ibunya itu si bayinya itu udah nggak ada di dalam perut. Jadi tindak lanjutnya adalah kiret emang, namun nanti kiretnya setelah isolasinya udah selesai, dinyatakan selesai, dan itu nanti bidannya yang menginformasi ke kita, ke Satgas, ke desa, itu nanti kita udah ada komunikasi. Itu pun juga kenapa kok diambil tindakan seperti itu, harus isolasi dahulu, itu juga dari dokternya pun nggak dokter itu, jadi dokter spesialis, jadi udah dipertimbangkan sedemikian rupa. Jadi tetap mohon doanya aja untuk si ibu tersebut, mudah-mudahan sehat sampai nanti selesai. Gitu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya kepada tetangga, kepada ya tetangga lah yang jelas, itu udah bentuk kepedulian antara sesama ya. Jadi mungkin untuk penyampaian terkait dengan Pemdes tidak ada upaya, terus Satgas Sukotong tidak ada upaya, itu salah, sangat saya salahkan. Jadi tidak benar ya intinya ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan si ibu tadi juga kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Oke, gitu aja ya. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pakai maskernya.